Dan ternyata Majapahit dengan strategi yang sangat cerdik mampu menghancurkan pasukan Mongol yang tidak pernah hancur di seluruh dunia pada waktu itu. Pemirsa, kali ini kita akan menyusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita. Sebuah punden yang bernama Punden Berundak atau Mbah Kula ya, yang berada di desa ini dan sangat menarik karena memang banyak sekali kemudian artefak-artefak, baik itu kemudian artefak lama maupun artefak baru dari kemudian pelestari yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat ya. Jadi di sana banyak sekali memang arca-arca ya. Jadi di samping kanan kita akan mendapati arca Hanoman ya, atau Sugriwa, Subali dan lain sebagainya ya. Dan di sini adalah arca Dwarapala yang pada masa lalu memang arca Dwarapala, penjaga pintu gerbang atau guardian ini memang untuk menolak aura-aura negatif ya. Sehingga kemudian kita memasuki sebuah punden di sini, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, kita akan memasuki sebuah area punden yang sangat unik ya. Jadi beberapa jejak-jejak artefaktual yang lainnya yang dikumpulkan, misalnya batu penggilingan ya, kita akan mendapati jejak-jejak yang ada yaitu jejak-jejak batu penggilingan. Jadi batu penggilingan ini fungsinya adalah untuk melembutkan ya biji-bijian terutama itu. Dan banyak sekali artefak-artefak kuno yang di sini. Dan kita akan mendapati sebuah jejak-jejak punden keramat ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, di sini ada sebuah tulisan ya, Punden Berundak, sebuah jejak-jejak kabuyutan atau kapitayan pada masa lalu ya, yang bernama Mbah Kula atau Mbah Kula ya, yang berada di Dusun Sugiwaras, Desa Sampang-Agung, Punden Persatuan, Manunggaling Kawula Gusti ya. Jadi jika kita mendapati di depan kita di bawah pohon wali kukun raksasa yang penuh dengan anggrek ini ya, ini ada semacam jejak-jejak lingga atau palus ya. Nah, ini sini. Rahayu, 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 wong wilaheng sekaring jagat bawa nelanging sekaring kajang sekaring mayang. Jadi di bawah pohon wali kukun raksasa ini kita akan mendapati jejak-jejak berbagai macam karya seni ya, maupun yang sangat menarik adalah lingga ya, yang lingga atau palus atau batu penis ini pada masa lalu memang simbol kesuburan, termasuk simbol tempat bersemayamnya arwah nenek moyang gitu ya, sebagai tugu peringatan, persajian, mengikat binatang korban, termasuk kemudian area musyawarah para tetua desa yang ada di lokasi ini ya. Selain kemudian keberadaan batu lingga atau batu penis yang sangat besar ini, coba kita review ke lokasi yang lainnya. Kemungkinan memang di sini ada semacam struktur punden berundak, ada semacam batu alam ya, struktur batu alam yang melingkar. Dan di sini ada kemungkinan memang ada dahulunya ada semacam situs pemujaan atau persajian ya. Nah di sini coba kita agak keliling ke lokasi yang lainnya. Jadi di area ini memang akan nampak sebuah struktur batu alam atau yang bentuk melingkar ya, circle stone atau ring stone atau batu temu gelang ya, di bawah pohon wali kukun raksasa ini. Ini memang sampai saat ini masih disakralkan oleh masyarakat desa setempat ini. Dan lokasi yang lainnya kita akan mendapati lesung kayu yang cukup banyak ya. Jadi di sini ini adalah mungkin peninggalan masa lalu di mana wanita-wanita ini menumbuk padi untuk menjadi beras gitu ya, dengan sebuah alat yang dinamakan dengan alu gitu ya, yang bersama-sama dalam sebuah irama harmoni tertentu. Dan ini salah satu kemudian alunya ya. Nah ini mungkin alu-alu yang dimaksud untuk menumbuk dari dari biji-bijian terutama padi ya. Nah ini dari suaranya seperti ini ya. Jadi ternyata wanita pada masa lalu, terutama pada masa peradaban kuno itu ya, memang mulai dari menanam padi, menyiangi padi, memanen padi, menumbuk padi menjadi beras, menanak nasi gitu ya, hingga matang dan siap disantap oleh keluarga. Wanita juga kemudian menjahit ya, termasuk menenun, membuat pakaian, termasuk kemudian membuat tembikar. Ada semacam tembikar-tembikar, buli-buli, gentong, kuali, kendil,
genuk, itu semuanya juga aktivitas yang juga dilakukan oleh para wanita. Termasuk kemudian pada masa kuno beberapa prasasti menyebut bahwasanya wanita itu juga menjadi semacam hulu air kebi. Hulu air kebi yang saat ini mungkin Tuwowo ya, atau Menteri Pengairan Urusan Irigasi. Ini juga pernah dijabat oleh para wanita. Bahkan kemudian ada 12 wanita yang menjadi rani era kerajaan Majapahit. Artinya peranan wanita tidak hanya kemudian dalam bidang menyiapkan makanan, dalam sebuah menumbuk padi, kemudian membuat tembikar, menenun, anjahit, merawat anak-anak, melainkan juga sama dengan para laki-laki pada umumnya menjadi raja, menjadi menteri irigasi ya, juga menjabat pejabatan yang lainnya. Mungkin diduga ada prajurit wanita yang ada di tengah-tengah kerajaan-kerajaan kuno. Dan di sini juga ada semacam banyak sekali ya jika kita lihat penggilingan. Jadi batu penggilingan ini cukup banyak yang ditata sedemikian rupa membentuk lantai, dan di sini ada kolam yang sangat keramat gitu ya, yang di tengahnya ada batu besar tepat ada di tengah, jadi dikelilingi oleh semacam kolam. Jadi kolamnya ini sangat-sangat keramat ya, sangat-sangat wingit dan sangat-sangat sakral ya, jadi sangat indah pula ya, kesan-kesan eksotis, eksentrik gitu ya, penuh dengan nuansa-nuansa era kerajaan Majapahit. Banyak kemudian tinggalan-tinggalan yang ada di lokasi ini juga berpadu dengan berbagai macam karya seni ya, yang bercita rasa peradaban kuno, gapura, arca-arca, kesenian tembikar gitu ya, kendi dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan memang Majapahit memang menjadi inspirasi. Majapahit pernah menyatukan seluruh Nusantara. Majapahit kemudian pernah menghancurkan pasukan Mongol ketika pasukan Mongol hendak meluluhlantahkan, mau meratakan bumi Jawa. Dan ternyata Majapahit dengan strategi yang sangat cerdik mampu menghancurkan pasukan Mongol yang tidak pernah hancur di seluruh dunia pada waktu itu. Kemudian juga Majapahit selain kemudian memiliki inspirasi dalam mempersatukan dan menyatukan seluruh Nusantara juga kemudian memang memakmurkan suku-suku, terutama dari serangan bajak laut, dari serangan perampok laut, karena memang pulau-pulau yang terpisah oleh lautan ini yang kemudian bersuku-suku, misalnya terutama di Indonesia Timur, ini memiliki semacam komunitas masyarakat yang kecil-kecil dalam suatu daerah tertentu, yang pada waktu tertentu tanpa pengamanan dari kerajaan Majapahit sering diganggu oleh perampok, perompak maupun bajak laut. Dan ini membutuhkan sebuah angkatan laut yang sangat kuat. Peranan Empu Nala dalam menjaga keamanan Indonesia bagian timur atau Nusantara bagian timur. Peranan Empu Adityawaran yang menjadi Sri Maharaja di Pagaruyung untuk mengamankan kemudian Nusantara bagian barat, serta kemudian kecerdikan Mahapati Gajah Mada, Driwengker, Betumapel, Gayatri Rajapatli yang merupakan kemudian orang-orang yang berjasa di balik kesuksesan Majapahit gitu ya. Dari tingkat desa, kehidupan agama, kehidupan pertanian, kehidupan ekonomi dan perdagangan, semuanya kemudian semarak dalam sebuah pengaturan-pengaturan, termasuk hukum ya, menggunakan kitab hukum Putara Manawa atau Putara Manawa Dharma Sastra, juga mengatur konsep-konsep hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat Majapahit. Jadi punden yang sangat luar biasa sekali ini diduga memang punden yang menyeruak ya, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, masa prasejarah, di mana diduga ada semacam struktur pemujaan masa prasejarah Neolitik megalitik ya, dengan adanya batu palus, struktur batu alam yang kemudian diteruskan pada masa peradaban kuno Hindu-Buddha, terutama pada masa era kerajaan Majapahit, sebagai sebuah situs kabuyutan atau kapitayan ya, sehingga kemudian di lokasi ini tentunya kita tidak mendapati struktur percandian, panteon-panteon yang mencitrakan sebuah peradaban agama Hindu Siwah maupun Buddha Mahayana, melainkan memang hanya sebagai batu-batu sebagai agama asli Nusantara pada waktu itu yang dikenal dengan punden kabuyutan ya, yang di masa Majapahit ini dibedakan antara penganut agama Hindu di bawah naungan Dharmadaksa Kasaiwan dan
juga dibedakan oleh penganut agama Buddha Mahayana, karena agama Buddha Mahayana di bawah naungan Dharmadaksa Kasokatan, sedangkan agama Kabuyutan, animisme, dinamisme, dan berbagai macam agama-agama lokal ini di bawah naungan Menteri Heraji. Semoga kemudian berbagai macam organisasi politik, organisasi hukum, organisasi keagamaan yang ada di Majapahit ini sudah mengalami bentuk yang sempurna jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, misalnya Singosari, Kadiri, Kahuripan, Medang, atau pada Mataram kuno. Di Majapahit inilah struktur politik kerajaan Majapahit, struktur tata negara ini sudah mengalami bentuk-bentuk yang sangat ideal. Semoga kemudian dengan berada di punden yang sangat keramat ini, kita mencoba belajar, mereview kembali sejarah Majapahit ya, dalam sebuah struktur pemerintahan, dalam sebuah prestasi yang membanggakan, dan para tokoh dan pahlawan-pahlawannya yang tidak lekang oleh waktu ya, selalu diingat sepanjang masa oleh generasi, dari generasi ke generasi, for generation to generation. Semoga bermanfaat.